Sebenarnya kan yang paling penting adalah apakah bukti baru itu dapat menciptakan suatu keadaan baru yang membuat hakim kemudian berpikir, "Oh, karena ada keadaan baru ini putusan harus berubah." Itu kan sederhananya. Nah, bisa saja, memang bisa saja, sangat bisa bahwa bukti-bukti yang diajukan, Pak Jutek dan kawan-kawan ini kurang substansial tadi, seperti yang dikatakan, Pak Fredrik dan Pak, Fitra ini ya. Apa maksudnya tidak substansial? Jadi gini misalnya, soal keterangan saksi baru. Oh, bisa saja keterangan saksi baru ini dia tidak mengubah cerita yang sudah dikonstruksikan sebelumnya, tidak cukup kuat. Lalu bisa saja misalnya persoalan ada barang bukti yang tidak dihadirkan, itu tidak merubah konstruksinya karena tidak substansial. Ya. Kemudian ahli juga tadi dikatakan, ya bisa saja ahli itu juga tidak substansial karena kita tahu ahli dan saksi itu ya kadang-kadang bisa disetel. Nah, ini prasangka prasangka baik ya, prasangka buruk terhadap bukti itu. Jadi dianggap hakim itu tidak substansial untuk merubah cerita yang sudah diyakini dari beberapa tingkat sebelumnya. Nah, pertanyaannya nanti ya, pertanyaannya nanti di dalam putusan PK karena kita sama-sama belum baca, apakah hakim menjelaskan itu? Kenapa dia merasa bukti-bukti yang diajukan itu bukan novum dan kenapa dia tidak menciptakan keadaan baru? Ini yang harus ditelusuri. Karena kadang-kadang, mohon maaf, putusan hakim itu 100 halaman tapi dagingnya cuma 2 paragraf, 3 paragraf. Nah itu harus ditelusuri dulu. Karena sistem hukum acara pidana kita yang membuat hakim itu kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Kenapa saya bilang begitu? Kita bisa lihat dari sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu menggabungkan dua elemen, elemen kuantitatif dan kualitatif. Apa maksudnya kuantitatif? Kuantitatif itu soal dua alat bukti, minimum itu kuantitatif karena ada angkanya. Kualitatifnya apa? Kualitatifnya itu adalah keyakinan hakim. Nah, kenapa saya bilang hakim ada kemungkinan kehilangan cara berpikir kritisnya? Karena dia melihat sistem pembuktian ini sebagai mathematical exercise. Apa maksudnya mathematical exercise? Jadi dia anggap, oh sudah ada satu bukti ahli, keterangan satu tambah. Bukti saksi ada tambah lagi. Bukti surat tambah, bukti visum tambah ahli jadi 2. Oh sudah, dari situlah kita bangun keyakinan. Nah padahal sebenarnya sistem pembuktian itu letak nyawanya itu adalah di kualitas alat buktinya. Nah, apa maksudnya kualitas alat bukti? Kita suka bicara kualitas alat bukti, tapi apa maksudnya? Apakah kualitas alat bukti ini bisa diuji? Dari awal, dari penyidikan pernah diuji, dari pra-peradilan pernah diuji. Persoalannya hukum acara pidana kita tidak memberikan instrumen untuk menguji kualitas alat bukti. Apa maksudnya? Misalnya gini, penyidikan itu kan tertutup. Penyidikan itu tertutup sehingga alat buktinya itu kadang-kadang suka-sukanya penyidik dan kita tidak bisa uji. Tadi misalnya dikatakan bahwa Pak Jutek mengatakan Miranda rules, ya, bahwa keterangan tersangka yang tidak didampingi maka alat buktinya itu jadi tainted atau beracun. Sayangnya kita nggak kenal itu. Tidak ada yang namanya admissibility rules. Apa itu admissibility rules? Yaitu bukti yang ilegal dan bukti yang legal. Apa maksudnya bukti ilegal? Bukti yang diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum. Apa itu melawan hukum? Misalnya tadi Pak Tony mengatakan ada penyiksaan. Nah, itu kan memang diakui ada penyiksaan di tim khusus Mabes Polri. Tapi ternyata di KUHP kita tidak memberikan jalan bahwa alat bukti yang diperoleh secara ilegal itu tidak dapat dipakai, nggak ada. KUHP kita memberikan hak banyak sekali, tapi tidak ada sanksinya. Jadi kemungkinan informasi yang pertama yang diterima oleh hakim itu, itulah yang dianggap benar, itu dijangkar. Bahasa lebih sederhananya lagi, advokat ini kalau mau bertarung di pengadilan, ya melawan jaksa itu skornya udah 3-0 dulu. Karena hakim ini sudah memperoleh preconceived information, preconceived assumption. Nah ini prasangka buruk saya yang pertama ya. Yang kedua, prasangka buruk saya tadi saya kata sengaja. Kenapa saya bilang sengaja? Karena bisa saja ini lahir dari personel hakimnya. Apa maksudnya? Pertama begini, kadang-kadang hakim agung ini perkaranya banyak sekali. Yang memeriksa itu hakim justisial asistennya. Kemampuannya belum tentu sama kemampuan analisanya. Jangan-jangan ini suuzon ya karena kita berprasangka, jangan-jangan dia tidak membaca secara detail. Nah ini persoalan, di dalam literatur-literatur ini temuan kenapa kerusakan kualitas
reasoning dari putusan hakim kita, salah satunya adalah overburden courts, pengadilan yang terlalu sibuk, perkaranya banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua soal kompetensi. Apakah mempunyai kompetensi atau enggak? Makanya saya katakan dengan sengaja. Dan yang terakhir ini lebih suuzon lagi, jangan-jangan ada ulterior motif yang lain. Seperti Pak Tony saya pernah dengar mengatakan, oh ini ada saling melindungi antar institusi ya. Itu Pak Tony yang bilang, saya hanya mencoba menempatkan argumentasi Pak Tony di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, kesimpulannya apa yang saya mau katakan adalah susah untuk kita tidak katakan ada pelanggaran-pelanggaran prosedural dalam pemeriksaan. Tetapi apakah pelanggaran prosedural itu kemudian menunjukkan bahwa ceritanya Pak Tony dan Pak Jutek yang betul? Belum tentu juga. Ya, karena kenapa? Sadly ya pilihan politik hukum acara pidana kita memang berat sebelah kepada kekuasaan negara. Jadi pelanggaran prosedur itu ya dibiarkan saja. Itu pilihan politik yang sangat sadar pada waktu pembentukan KUHP 79 tahun 81 itu. Ya kalau lihat perdebatannya. Nah yang kedua yang saya mau katakan lagi, karena tadi Pak Jutek mengutip Amerika ya Miranda Rules, kalau kita hidup di Amerika atau di Australia, negara yang liberal, yang hukum acara pidananya demokratis, nggak ada kasus seperti ini sudah gugur dari awal. Tapi kita hidup di Indonesia, yang hukum acara pidananya itu, pilihan politiknya itu kental dengan aroma otoritarianisme, yang melindungi negara. Jadi even penyidik salah pun, jaksa salah pun dia dilindungi, ada instrumen hukumnya untuk melindungi dia.